Siapa yang menyuruh menguduskan hari Minggu? Tuhankah atau manusiakah? Mana datanya? Itu Darni. Saya itu tadi Darni sudah bawa data tadi pertama sekali itu saya sudah baca Izin dulu, pada bentar. hari pertama Bang Api, itu untuk dengan Bang Ampinya pada hari- sama Bang itu Darninya ya. Sebelum kita membahas ya kan tentang siapa yang memerintahkan hari Minggu sama hari Sabat, ada hal yang lebih penting kita kaji di situ. Kepada siapa diperintahkan Sabat dan hari Minggu? Kepada siapa? Pada siapa? Kalau Awalnya- kita berpegang, Aku ya jawab. sebentar itu. Oke, Kalau kita berpegang kepada kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Perintah itu untuk siapa? Bani Israel. Hanya untuk anak keturunannya Yakub. Kalau Sabat, selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 17 sampai 18. Dia datang untuk menyempurnakan menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kan gitu. Berarti jika ada orang Kristen atau orang-orang di luar dari Bani Israel menyucikan Sabat, ya, itu orang Kristen yang gimana dibilangnya? Termasuk narsis ya. Karena itu tidak diperintahkan atas mereka. Nah, sekarang kita berpindah ke hari Minggu. Siapa yang memerintahkan mensucikan dan beribadah di hari Minggu? Yesus tidak. Bani Israel melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam juga tidak. Paulus tidak. Coba Bang Ampi sama itu Darni coba mengkaji. Kepada siapa diperintahkan Sabat? Kepada siapa diperintahkan Sabat? Siapa yang Baik. memerintahkan Minggu? Bagus. Gampang menjawabnya itu. Awalnya pertama-tama hari Sabat itu diturunkan oleh Yahweh kepada Nabi Musa. Lalu turun-temurun sampai Yesus datang. Paulus mengatakan Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat, hukum moral Taurat, penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergi kau kabarkan ke seluruh bangsa. Lalu adalah murid-muridnya adalah dapat yang dijala. Disuruh kita menjadi penjala manusia. Makanya murid-murid Yesus kan ada penjala. Kenapa penjala ikan? Kenapa itu dikatakan penjala ikan? Itu diibaratkan untuk sebagai penjala manusia. Nah, lalu kedua belas muridnya itu mendapatlah umat lagi di luar dari 12. Lalu ada lagi 70 umat-umatnya, murid-muridnya Yesus. Lalu ada lagi 500, lalu ada lagi Paulus. Lalu terus sampai kepada Medan, ke Pancur Batu. Penjala manusia sudah sampai ke Pancur Batu. Sekarang aku disuruh lagi menjala manusia. Mau ku jala Labang Paruk dengan loading. Nah itu, gitu dia. Sampailah ke kami. Itu Darni berarti Itulah sepakat ya. jawabannya. Berarti itu Darni sepakat ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi termasuk Sabat itu untuk Bani Ya. Israel betul? Awalnya, betul. Loh, kok awalnya? Jika Awalnya memang diturunkan awal ke Bani Israel. Lalu dikatakan Iya, Yesus, itu tadi. ajarlah mereka, baptislah mereka. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu gini itu di dalam Ulangan 33 nomor 4 jelas dikatakan hukum Taurat dan ketentuannya diturunkan hanya untuk Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Kan gitu. Jika memang hukum Taurat itu boleh untuk seluruh manusia, mana datanya? Oke, baik. Di dalam Taurat itu dikatakan hukum Taurat diturunkan untuk seluruh umat manusia. Mana datanya? Oke, baik. Pakai data ya, betul itu. Mana datanya? Bang Loding, nanti Karya? saya jawab tentang hari Minggu ya. Dunia. Nih. Ini Apa Bang datanya. Ampi Minggu ya? Sebenarnya Sabtu ya. Yes. Ini datanya. Iya. Lihat ya. Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, karena itu Udah nggak pergilah, nyambung gitu loh. jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah satu. Kita udah nggak nyambung Yang kedua, lah itu. Hah? Kenapa? Nggak nyambung. Kenapa? Kan disuruh Yesus mengajarkan murid-muridnya biar sampai ke seluruh bangsa pengajaran itu. Oh, jangan masuk dulu, jangan masuk dulu ke perjanjian baru. Jangan masuk dulu ke perjanjian baru. Bahagian dari Taurat ya, kejadian, ulangan, bilangan, imamat. Kan itu bahagian dari Taurat dalam kalian. Maka data yang harus kita cari itu di dalam 4 kitab ini tadi gitu loh.
Oke. Kitab Mazmur 114 ayat 116. Itu 114 ayat 16. Ini perjanjian lama loh Mazmur, kitab Daud ini. Ini Daud. Ini kitab Daud ini. Itu Taurat itu diturunkan kepada Musa apa kepada Daud? Musa. Nah, bagaimana Daud ini siapa? Keturunan siapa Daud ini? Daud ini Tunggu keturunan dulu siapa? itu. Tunggu dulu itu. Bagaimana bisa ketika kepada Musa diturunkan Taurat, tetapi ya Daud itu merubahnya, menyatakan untuk seluruh umat manusia, kan nggak mungkin, kan nggak nyambung itu loh. Kenapa nggak nyambung? Karena kita semua ciptaan Tuhan. Kita mau diselamatkan. Semua manusia itu harus diselamatkan. Satu pun jangan ada yang tinggal. Jadi semua Gini, ini Pak. manusia akan diselamatkan. Jadi menurutmu yang selamat Kok hanya begini? manusia Israel? Gitu. Begini toh, gini maksudku itu ya. Musa menyampaikan Taurat dan ketentuan hukumnya ini hanya untuk Bani Israel. Awalnya. Ketika andaikan Daud mengatakan Taurat dan segala ketentuannya untuk seluruh umat manusia, kontradiksi nggak pengajaran para nabi ini? Enggak kontradiksi karena kalian nggak Kristen, nggak tahu kalian isi Alkitab. Loh, kalau gitu Musa Daud pun juga nggak Kristen. Cemana nyito ini? Iya, kalian itu kan Muslim, nggak mengimani tentang apa Itu isi tidak dari Alkitab. Kristen. Sementara tunggu dulu. Sabar bang, lobet dia pengen songkar. Lobet songkarnya lobet. Bang Faruk gimana Bang Faruk? Sudah di posisi aman? Keluarga semua Di aman? sini bang. Di Oh, posisi aman. di mana Bang. sekarang? Cek. Di kota pengungsinya. Oh siap. Tapi keluarga semua Di sehat? tempatku masih banjir. Aman? Oh Nah, siap. anak istri sehat. Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.